tersebut suatu bentuk ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima oleh lingkungannya. Oke, tadi sudah pengertian emosi ya. Sekarang mengalih ke cara mengendalikan emosi. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Ini sudah dijelaskan menurut Natmoko, kalian sudah bisa baca sendiri. Ibu akan memberi poin-poinnya saja. Cara mengendalikan emosi pada remaja ada 7 poin. Yang antaranya 1, memilih situasi. Memilih situasi itu bagaimana? Harus menentukan situasi baik atau tidaknya. Kalau sekiranya nanti situasi baik, kalian baru bisa mengungkapkan pendapat. Kalau situasi tidak memungkinkan, kalian jangan memberi pendapat yang tidak mengenakan, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke. Yang kedua, memodifikasi situasi. Memodifikasi situasi ini apa artinya ya? Kadang-kadang yang tahu memodifikasi, memberi apa? Memberi gambaran ya. Memodifikasi situasi yang tadi memilih situasi, yang sekarang memodifikasi situasi. Kalian tahu kan memodifikasi sulit banget ya definisinya, memodifikasi situasi. Yang ketiga, alihkan fokus perhatian. Alihkan fokus perhatian, semisal kalian berbicara dengan temannya, jangan pas waktu tidak baik, kita harus mengalihkan posisi yang tepat biar nanti enak cara berbicaranya dan fokus apa yang mau dibicarakan. 4, ubah pola pemikiran. Ubah pola pemikiran kalian. Jadi nanti umpama temanmu mempunyai pemikiran yang tidak baik sehingga kalian nggak bisa menanggapi, akhirnya nanti terjadi kesalahpahaman, gap yang satu perempuan, yang satu cewek, akhirnya terjadi perselisihan. Ubah pola pikirmu, tenangkan dulu sehingga nanti pas gimana aku cara mau mengambil posisi yang tepat ya. 5, mengubah respon. Respon ini apa ya? Respon ini tanggapan. Mengubah tanggapan. Dari temanku tanggapanku seperti ini, dari teman satunya tanggapanku seperti ini. Jadi dirubah dulu ya, mengubah responnya. Tanggapan yang paling tepat ini bagaimana? 6, memanfaatkan diri sendiri dan orang lain. Memanfaatkan diri sendiri dan orang lain. Gimana? Terus ini caranya ini, memanfaatkan diri sendiri, perbaiki diri sendiri dulu, baru kita memperbaiki lain. Oke. Yang ke-7, bertindak positif untuk mengelola emosi. Bertindak positif untuk mengelola emosi. Tindakan yang positif dulu ya, agar emosi ini tidak karena sudah remaja, usia remaja ya, menginjak dewasa, emosi kita ini harus stabil ya, baik di rumah maupun di sekolah. Apalagi kita berbau dengan teman perempuan dan teman laki-laki, kita mengkondisikan bagaimana caranya mengubah pola pikir kita. Nah, pola pikir kita biar kita tenang, konsen dalam bertindak, berpikir yang baik. Nah, yang terakhir, ciri-ciri pengendalian emosi. 1, bersifat apa? Salah satu ciri pengendalian, karena saudara bisa baca ini, emosi akan lebih stabil. Nah, pikiran kita positif, insya Allah kita berpicu pada pemikiran yang positif. Emosinya agar stabil. Kalau negatif, otomatis pemikiran kita tidak stabil. Karena apa? Berpikirnya kalian aku gak konsen bahas masalah ini, masalah itu ya. 2, terbiasa melakukan kegiatan menyenangkan. Biasakan melakukan kegiatan menyenangkan seperti menyenangkan ya, misal kalian mendapatkan nilai yang baik,
di sekolah mendapat nilai raport yang baik. Oh, alhamdulillah nilaiku baik, sangat baik sekali. Itu termasuk ekspresi menyenangkan ya. Benar apa enggak? Kalian mendapat nilai yang baik, otomatis kalian nanti kita ikut senang. Nah, 3, bersikap tenang. Posisi kita tenang ya. Jadi tidak ada kekacauan, tidak ada keraguan. Salah satu di antara kalian harus sikap tenang. 4, mengenali emosinya. Mengenali emosinya dulu. Emosinya dulu dikenali, ya kita tahu, paham, agar kita pemikirannya yang positif ya. Ciri-ciri yang kelima, mampu menentukan prioritas. Prioritas ini apa ya? Ini ya. Tanda-tanda pengendalian emosi diri. Yang terakhir adalah seseorang mampu menentukan prioritas dalam hidupnya. Diutamakan dulu prioritasnya. Diutamakan dulu. Kalau tidak diutamakan, paling nggak aku ya enggak pemikiranku jelas berubah. Nah, dan ya dari penjelasan ini, apakah ada yang mau tanya sebelum menginjak ke materi yang terakhir? Ada apa enggak dari pengertian mengendalikan apa tadi? Mengendalikan pengertian dan pengertian pengendaliannya. Terus yang ketiga, ciri yang terakhir, dampak kegagalan emosi. Dampaknya kegagalan pengendalian emosi. Ada 5 poin. Stres ya, stres yang berlebihan. Karena emosinya terlalu tinggi akan menimbulkan stres yang berlebihan. Jadi kalian harus memicu benar-benar pikiran, jangan sampai stres. Meskipun pelajarannya kamu sangat kuat dan ini ada berbagai masalah, kita ulangi dulu. Enjoy, jangan sampai stres. Karena kalian masih dituntut untuk belajar, ya. Terus yang kedua, berisiko depresi. Mana pengertiannya? Depresi ini apa ya? Berisiko depresi. Stres sudah depresi. 3, timbul dendam. Marah, ya, karena emosiku belum selesai. Pembicaraanku yang tadi belum selesai sehingga aku masih dendam pada siswa temanmu yang nggak bisa dikendalikan. Karena masih merasa dendam. Karena dendam ini sangat-sangat tidak baik ya. Jadi kalian jangan sampai mempunyai hati rasa dendam terhadap teman-temanmu. Responnya, ayo kita berbicara dengan baik. Kita berembuk dengan baik, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak membaik pada kamu. 5, 4, sulit konsentrasi. Jadi karena apa? Karena stres tadi tidak bisa diubah, tidak ada obatnya. Stres itu dari diri pola sendiri, ya. Karena saya sebagai individu akan berbuat mempunyai pemikiran yang baik atau positif, ya. Terus yang kelima, memperlakukan diri sendiri, ya. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah selesai ini pengertian Ibu sebelum membagi tugas kalian, ya? Apakah ada yang mau tanya? Ada? Baik, Ibu akan memberi tugas kelompok pada kalian. Tolong dikerjakan dengan tugas masing-masing, ya. Ada 3 kelompok. Tolong dari kelompok 1 harus ada sekretaris yang mencatat dan ada yang membicarakan nanti soalnya mau dipresentasikan, ya. Harus ada yang satu mencatat, kedua harus ada yang bisa menyimpulkan. Jadi nanti kalau maju satu persatu kalian bisa menjawab. Ini tolong dikerjakan. Kelompok 1 namanya kelompok apa? Ini dalam pengendalian emosi. Ada kelompok senang, ada kelompok sedih, ada kelompok
Ya, ini ditulis nama kelompoknya, maka kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mulai sekarang dikerjakan. Yo. Waktunya karena apa ya? Ya masuk waktu ini. Dari tadi soalnya masih latihan karena waktunya diminta waktu. Ya. Nama hari sekarang kelas 10 PKJ 2. Namanya satu aja perwakilan ya. Karena ini harus nanti minta satu kelompok 2, kelompok 3 harus bisa maju untuk presentasi. Ya.
Sudah selesai ya waktunya ini ya. Karena ini nanti ada lembar berikutnya yang mau diisi pada kalian. Di sini oke, taruh dulu sebelum maju. Siram dulu ya. Nah, kita kasih semangat dulu. Ayo. Simpan bukanya. Ya kanan. Nah, oke. Biar semangat. Ayo. Meskipun waktunya ini agak panas ya. Ya. Yang tahu yang SMK? Bisa tahunya? Apa? Bukan nanti ya. Ya, semangat. Tangannya di atas. Oke. Mengepal. Oke. Juga kan memberi biar ya. Tolong ditirukan. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK TJP Dominan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu minta dari kelompok diurutkan apa mau diajak? Diurutkan. Oke, kelompok ya 1 dulu. Oke, kanan maju Mbak apa? Terus 1, nanti kelompok 2 dan 3 ya. Atau gimana? Mau dilangsungkan? 1, 2, 3? Ya. 1 aja ya. Tolong didengarkan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Barangkali ada pendapat lain. Oke, Mbak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia. Saya perwakilan dari kelompok senam kelas 10 TKJ 2 pada Senin 16 Oktober 2023. Judul materi layanan pengertian pengendalian emosi. Tujuan peserta didik mampu menguraikan pengendalian emosi dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Pemberi materi Farida SPD. Kegiatan atau latihan pemahaman peserta didik terhadap materi. Satu. Apa yang dimaksud dengan pengertian pengendalian emosi? Pengendalian adalah suatu bentuk usaha yang menitik beratkan pada penekanan reaksi yang menimbulkan emosi. Yang kedua, bagaimana cara mengendalikan emosi? Pertama, tenangkan diri, berbicara saat waktu yang tepat, dan jangan berlebihan dalam mengungkapkan emosi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, jelaskan dampak kegagalan pengendalian emosi. Ketidakmampuan diri dalam mengendalikan emosi malah akan memperumit masalah serta merugikan orang lain. Gimana menurut kakak kelompok kedua, ketiga, pada yang menanggapi? Ya, disepakat? Ya, oke, Mbak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok kedua, ayo dipersilakan. Kelompok kedua yang mau maju.
emosi. Pengendalian emosi adalah suatu bentuk usaha yang melibatkan pada penekanan reaksi yang tampak terhadap suatu rangsangan yang menimbulkan emosi dan mengarahkan energi emosi tersebut ke suatu bentuk ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima dengan. 2. Bagaimana cara mengendalikan emosi? 1. Menenangkan diri. 2. Berempati. 3. Mengingat dampak negatif yang akan terjadi. 4. Memaafkan dan melupakan. 5. Mengajak tahun. 3. Jelaskan dampak kegagalan pengendalian emosi. 1. Tidak disukai lingkungan sekitar. 2. Kesulitan mendapat teman. Sekian perspektif saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Nama saya Michael Justin dari kelas TKJ 10 TKJ 2. Apa yang dimaksud dengan pengertian pengendalian emosi? Perasaan yang kita miliki ketika berada di situasi tertentu. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Tenangkan diri, memanfaatkan diri sendiri dan orang lain. Jelaskan dampak kegagalan pengendalian emosi. Memperumit masalah serta merugikan orang lain. Ya, apakah ada yang memberi tanggapan? Yang lainnya? Sudah pas? Ya, pas ya. Ya, Terima kasih. silakan saya. Ya, jadi semua sudah mendapatkan kerja lembaran kelompok, diskusi, ya. Untuk yang kelompok kedua, Ibu akan memberi tugas lagi. Sebelumnya mohon menginfokan dulu ya bahwa emosi di sini sebenarnya ya perasaan yang kita miliki ketika berada dalam situasi tertentu atau ketika berhubungan dengan seseorang yang dianggap penting. Jadi perasaan yang kita miliki, perasaan kita diri sendiri yang kita miliki berada dalam suatu situasi tertentu, ya. Jadi semua pendapatnya sudah dikemukakan pada kalian masing-masing semua. Sekarang Ibu akan memberi tugas lagi pada kalian, ya. Tolong dijawab. Oh, ini lupa Ibu nggak ada namanya, ya. Di atas pojok kanan ditulis nama dan kelasnya, ya. Ini masalah pribadi diri sendiri. Berapa? Ini ada hotspot nggak? Sudah nyala hotspotnya? Ini pakai hotspot ya? Diri sendiri ya, yang tadi kelompok disimpan yang tadi juga. Hotspotnya nggak? Nggak ada. Nah itu pakai apa? Pakai tangan? Iya. Bisa? Ini Tadi bisa. Sekarang bisa. kelompok 3 berapa?